Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini dan kita bisa melihat jam sekarang menunjukkan pukul 14:39 tepatnya hari Kamis 4 Desember 2025 ataupun Tuesday 4 Desember 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita melihat ini wallpaper di mana ini ada batangan emas dan kita juga mengetahui bahwa emas itu tidak ada imbal hasilnya ataupun dalam berbentuk bunga, sedangkan berbeda dengan uang di mana uang kita bisa mendapatkan hasil dari bunganya dengan mendepositokannya, sedangkan emas tidak ada, jadi hanya kita mengambil keuntungan dari selisih harganya. Baik, dan kita akan mulai sekarang, di mana seperti biasa kita akan memulai dengan harga emas, di mana harga emas ini hari ini tercatat tingginya mencapai pada angka 4216.87 dan itu terjadi pada pukul 8.46 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan low-nya pada angka 4174.89 dan itu barusan saja terjadi pada pukul 12.53 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti diketahui, saya selalu memakai perhitungannya ataupun perhitungan dengan angka silver ataupun perak, di mana ini terletak pada baris yang keempat dengan kode XAG USD, di mana hari ini tertingginya pada angka 58.74, sedangkan low-nya pada angka 57.08, sedangkan harga sekarang pada angka 57.48, sedangkan harga emasnya pada harga 4190.4. Lalu bagaimana dengan purchasing saya, dan juga kita ketahui kemarin juga harga silver itu mencapai ATH-nya dalam sepanjang sejarah ini, di mana tertingginya pada angka 58.97. Dan selanjutnya kita akan memulai dengan purchasing saya yang berada di halaman sebelah kanan, di mana ini adalah purchasing saya pada kemarin, sisanya ya masih ada 2 kali buy. Dan ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar pada kemarin hari, yaitu pada tanggal 3 Desember 2025 ya, di mana saya menyebut tingginya bisa mencapai pada angka 4268 sampai dengan 4278. Itu tidak terjadi, namun yang terjadi hanya pada angka 4241.6 ya untuk tingginya, sedangkan untuk terendahnya saya juga mengatakan pada angka 4195 sampai dengan 4200 itu terjadi, dan itu low-nya mencapai pada angka 4195.5 ya. Dan ini ada panah juga, saya menyebutkan pada jam 15 apabila harga bermainnya pada angka 4250 itu bisa disebut permainannya itu akan menjulang ke atas persentasenya. Dan ini adalah range yang normal untuk edisi 3 Desember 2025, di mana untuk tingginya saya menyebut pada angka 4245 sampai dengan 4255 itu tidak terjadi ya, dan hanya terjadi pada angka 4241.6 ya tingginya. Sedangkan harga terendahnya saya menyebut juga pada angka 4200 sampai dengan 42010 itu terjadi karena low-nya kemarin pada angka 4195.5 ya. Dan saya juga mengatakan ini siangnya membawa naik dan malamnya membawa turun ya. Dan nyatanya itu benar sekali, tapi tidak mencapai 4250 ini siang hari. Jelas itu bisa menyebabkan malamnya turun.
Kemudian pada pukul 13:53 saya melakukan purchasing ketiga kali untuk harga belinya ya, pembeliannya. Kemudian saya melikuidasinya pada pukul 19:55 ya. Sisa yang ini, dan ini ada profit juga sedikit, tidak banyak, hanya 230-an. Dan ini sisa posisi saya 4223, dan ini sisanya. Sisa buy satu kali ya. Kemudian saya memasukkan pembelian lagi ya pada pukul 20:16 ya. Saya mengejarnya bukan karena ada sebab apa, itu karena juga saya sudah menyebutkan pada siang hari, yaitu ADP non-farm employment ini dijelaskan minus 31.000, itu dibandingkan perkiraannya hanya 9.000. Jadi jelas kemungkinan besar 99% bahwa Fed akan menurunkan suku bunga di periode mendatang ya, atau tepatnya di bulan Desember. Makanya saya mengejarnya. Kemudian ini adalah penutupan harganya, di mana harga emas itu diulas bahwa harga emas itu steady, yaitu masih berada di angka 4.200 ya yang dimaksud ini. Tetapi harga silver itu mencapai rekor yang terbaru ya, memecahkan rekor terbaru ya. Dan kita bisa lihat ulasan selanjutnya, yaitu pertama seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ADP non-farm payroll itu minusnya jauh sekali. Jelas itu kemungkinan besar di bulan Desember bahwa Fed akan menurunkan suku bunga, dan harga silver itu mencapai rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan angka 58.98 pada sesi yang pagi ya, maksudnya yang pertama. Dan selanjutnya setelah adanya pengumuman itu dari private payroll itu menyebutkan bahwa kemungkinan besar minggu depan akan adanya pemotongan suku bunga untuk suku bunga US dollar oleh Bank Sentral Amerika ataupun Federal Reserve. Ulusannya yaitu dari ADP non-farm employment itu juga bisa dinyatakan kemungkinan besar ada, dan sekarang telah mencapai 89% kemungkinan itu ada. Dan ini juga disebutkan payroll-nya itu turun 32.000 ya. Jadi kemungkinan besar itu lebih ada lagi ya, menurut data yang terkumpul sampai saat ini. Dan ini sudah disebutkan tadi bahwa besar kemungkinannya sebesar 89% bahwa Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya pada meeting mendatang, yaitu pada tanggal 10 Desember 2025 ya. Dan ini so far ini silver setelah naik dari 2005 ini telah mencapai 102% ya. Sedangkan pada periode 2024 harga silver tidak begitu signifikan untuk kenaikannya. Dan kita juga bisa melihat bahwa tembaga Cooper ya itu juga mencapai rekor tertingginya pada hari Rabu kemarin, dia akibatkan oleh melemahnya US dollar ya. Jadi kalau dilihat data yang terkumpul sampai saat ini itu sudah mencapai 89% bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya di bulan Desember mendatang, tepatnya hari Rabu minggu depan. Dan ini juga masih diragukan, yaitu Challenger Jobs Cup ya, yang akan diedarkan pada pukul 19.30. Itu masih belum jelas ya. Lalu ada jobless claim yang akan diumumkan, dan ini kemungkinan besar ada, dan ini masih dipertanyakan. Jadi berhati-hati pada pukul 19.30 dan jam 20.30 ya. Jadi ada dua periode yang harus diperhatikan.
Kemudian saya barusan ini melakukan purchasing lagi pada pukul 13:09. Ini yang ketiga kali ya. Jadi kalau ini 3 kali yang kena, itu sudah di confirm saya punya purchasing bisa mencapai pada angka 4209, sudah break even. Dan kalau ini tercapai juga, itu pasti di bawah 4200 posisi buy. Tapi ini masih belum didapatkan dan saya akan simpan untuk esok hari kita bahas, yaitu saya akan simpan ini punya picture, punya gambar untuk bahas besok ya. Selanjutnya ini adalah signal yang indikasinya turun dan saya ini masih melawannya ya, atau berbalik arah ya dari pandangan dari signal. Dan saya juga mengharapkan adanya keajaiban, siapa tahu sore ataupun malam hari bisa berbalik angkanya. Sedangkan dari hitungan dari mereka untuk signal itu edisinya semuanya pada turun ya. Dan berikut ini adalah angka-angkanya yang diedarkan pada pukul 12.56 barusan ini, di mana resistennya itu mencapai 4212, 4228, lalu 4241. Sedangkan untuk supportnya pada angka 4160, 4143, 4128. Dan short term medium term ini masih mengarahkan naik, sedangkan untuk hariannya intraday ini dipandang atau dilihatnya itu bisa turun ya. Dan kita masih lihat itu bagaimana dengan agenda dari Amerika ini, bagaimana apakah jobless claim ini bagus atau tidak. Selanjutnya kita akan mulai lagi dengan perhitungan saya, di mana ini indikasinya mungkin terlalu tinggi ya. Mungkin saya akan merubahnya, mungkin tidak jauh ya, mungkin di sekitar sini. Sedangkan untuk harga rendahnya ya, mungkin kita akan rubah ya, mungkin di sini ya pantulannya. Dan ini kita akan ambil dia punya screenshotnya, dan untuk esok hari kita bahas ya. Dan seperti biasa kita ambil 2 kali, dan ini sudah 2 kali ya. Dan kita akan mulainya, di mana ini jam sekarang sudah menunjukkan pada pukul 14.52 menit ya, waktu Indonesia bagian barat. Dan kondisi di Jakarta ini hujan dan banyak petir. Dan ini tanggal 4 Desember ya. Dan kita akan mulai sekarang untuk range yang besar untuk edisi 4 Desember 2025 ya, di mana indikasi tingginya yaitu dengan angka 4270. Saya masih melihat angkanya bisa naik ya, tapi ini saya melihat ini hanya adalah sebuah tekanan. Dan untuk bawahnya atau low-nya 4180 sampai dengan 90 ya. Dan ini masih stabil ya, masih di range kurang lebih di 4200 ya. Jadi tidak akan jauh dari sana ya. Lalu yang kedua, untuk edisi untuk perhitungan saya yang range-nya kecil untuk edisi 4 Desember 2025, di mana indikasi tingginya saya berhitung pada angka 4250 sampai dengan 60, sedangkan untuk harga rendahnya yaitu pada angka 4200 sampai dengan 4205 ya. Jadi range-nya juga tidak akan jauh pada angka 4200 ini ya. Mungkin itu sebagai border ataupun perbatasan, di mana di bawah 4200 itu bisa dinyatakan untuk pembelian, dan di atas 4200 bisa disebut juga penjualan ya. Dan ini masih abu-abu ataupun tidak jelas.
Jadi berhati-hatilah untuk di level-level ini. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum kalian mengambil purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Jumat 5 Desember 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.